Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shallallahul azim. Pertama-tama marilah kita berserah diri kepada Allah. Kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti saat ini. Perlu bagaimana cara memanfaatkan teknologi yang saat ini sudah semakin sangat berkembang. Kalau di zaman saya belum ada yang seperti sekarang ini, ya. Kalau untuk mendapatkan informasi tentang materi-materi pembelajaran, kalau di zaman saya sulit, hanya mengandalkan buku. Kalau kalian sekarang ini tidak perlu susah-susah, ya, tidak perlu susah, hanya gerak-gerakkan saja bisa dapat, ya. Apalagi sekarang ini ada teknologi AI, ya, ada yang mempergunakannya. Kalian ada yang sudah mempergunakan AI? Ada ya. Kalian sudah rasakan kemudahannya. Apa yang mau ingin kalian ketahui tinggal ketik saja, kemudian akan dijawab secara detail. Kemudian ada lagi yang lebih dari situ. Jadi banyak sekali, ya, teknologi sekarang ini yang mampu mempermudah orang dalam mendapatkan segala keinginan dalam hal informasi. Jadi kalau kalian itu tidak bersikap cerdas, maka bisa saja kalian itu akan tersesat. Kalau kita ibaratkan arus teknologi digital sekarang ini ibarat arus sungai yang deras, ya. Kalau kalian mengarungi air sungai yang deras, kalau tidak pandai-pandai menggayuh sampannya, pasti kalian bisa akan terhanyut dan bisa jadi kalian akan tenggelam di air sungai yang deras. Begitu juga dengan teknologi ini. Kalau kalian tidak bisa dengan cermat berpikir, memilah-milah informasi itu, bisa saja kalian akan terjerumus nanti ke hal-hal yang tidak baik, ya. Jadi kalian, makanya saya katakan bagaimana mahasiswa yang baik itu harus cerdas, harus memang bisa membedakan mana yang informasi yang sebenarnya, mana informasi yang ya, banyak sekali informasi itu tidak benar. Jadi itu gambaran sebenarnya tentang materi yang akan saya sampaikan hari ini, ya. Perguruan tinggi di era digital dan revolusi industri. Jadi bagaimana perguruan tinggi harus menyikapi perkembangan zaman sekarang ini, sehingga lulusan dari perguruan tinggi itu mampu memiliki keterampilan, ya, kemampuan
sesuai yang diinginkan dunia industri saat ini. Ya, kalau di zaman sekarang ini berbeda 10 tahun, 20 tahun ke belakang, ya. Gelar kesarjanaan masih diperhitungkan, tapi 10 tahun kemudian setelah hari ini bisa jadi gelar kesarjanaan itu bukan jadi penentu kalian diterima apa tidak. Ya. Kenapa? Karena dunia industri saat ini dan saat akan datang itu ya menginginkan orang-orang yang memiliki keterampilan sesuai yang dibutuhkan saat itu. Dan berbeda sistemnya nanti. Kriterianya tidak seperti pada saat saya melamar 10 tahun yang lewat. Kenapa saya katakan demikian? Agar kalian bisa memahami dan bersiap diri. Ya, jangan terlena dengan teknologi saat ini sehingga kalian lupa untuk mempersiapkan keterampilan kalian. Ya, dunia industri 10 tahun ke depan ya mengharapkan orang-orang yang memiliki keterampilan tertentu. Makanya ada dikatakan ya keterampilan baru. Dunia industri akan menginginkan keterampilan baru dari setiap orang-orang yang bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Apa itu keterampilan baru itu seperti apa? Ya, bagaimana cara mendapatkannya? Salah satunya yang Anda lakukan hari ini. Dan setelah dapat, ya kalian tidak bisa berpuas diri. Kalian terus harus meningkatkan keterampilan itu. Kalau tidak akan tertinggal. Contoh, ya, kalau saat ini kalian memiliki keterampilan 1, 10 tahun lagi, apakah itu bisa menjadi sesuatu yang memberikan Anda jaminan untuk masuk dalam dunia kerja? Tidak. Kalau Anda tidak berusaha untuk meningkatkannya. Dari 1 tambah jadi 2, jadi 3. Harus seperti itu. Kalau sudah seperti itu, maka keterampilan yang Anda miliki akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di beberapa tahun kemudian. Ya. Mungkin kalau sekarang ya bisa lah ya, dengan keterampilan yang sekarang Anda miliki itu Anda masih bisa bersaing saat ini. Tapi bagaimana 10 tahun kemudian dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat? Tentu dunia industri menginginkan orang-orang yang memiliki kemampuan, keterampilan yang sesuai pada saat itu, bukan pada saat ini. Ya, itu saya hanya ingin segera membuka pemahaman Anda, ya, sehingga Anda itu kuat, ya, untuk menimba ilmu di kampus ini. Ya. Baik, kita masuk ke materi yang sesungguhnya ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya era digital dan revolusi industri, ya, bahwa era digital dan revolusi industri ini ya menjadikan atau akan merubah cara kita berinteraksi, belajar dan bekerja. Ya. Jadi pemanfaatan digital dan otomatisasi semakin mendominasi sektor-sektor kritis dalam masyarakat. Jadi nanti ya di era digital seperti saat ini semua akan berubah,
atau 5 tahun, 10 tahun lagi akan berubah juga bagaimana kalian berinteraksi, bagaimana kalian belajar, bagaimana kalian bekerja. Itu yang saya katakan dari awal. Kalau bekerja itu di zaman sekarang ini mungkin keterampilan yang dimiliki saat ini hanya sebegitu saja. Tapi bagaimana nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan? Apakah keterampilan yang saat ini itu masih bisa ya dijadikan sebagai satu kemampuan untuk melakukan pekerjaan? Tidak. Karena apa? Karena perkembangan teknologi itu sendiri. Ya mungkin saat ini teknologinya laptop kan ya. Apakah nanti 10 tahun lagi masih laptop yang berperan? Tidak. Sekarang sudah kita lihat ya, teknologi digital ini sudah memunculkan beberapa yang bisa menggantikan tenaga manusia. Robot saja sudah bisa berbicara, ya, sudah bisa menjawab pertanyaan kita. Bagaimana dengan keterampilan Anda saat ini? Anda bisa ukur, Anda bisa pikirkan, kan ya? Apakah Anda sudah bisa seperti itu? Nah, bagaimana dengan digital itu sendiri? Ya, pada saat teknologi itu dipadukan, diintegrasikan dengan manusia, apakah Anda memenuhi syarat? Nah, itulah yang harus Anda siapkan dari sekarang. Belajar dengan baik. Belajar itu kalau di kampus, ya di perguruan tinggi tidak sama seperti di SMA ya. SMA lah kita buat ya, sekolah menengah, tidak sama. Kalau di perguruan tinggi, ya Anda dituntut untuk mampu belajar mandiri. Belajar mandiri ini artinya bukan belajar sendiri ya, tidak. Jangan nanti Anda pahami bahwa yang saya katakan belajar mandiri itu adalah belajar sendiri, tidak. Ya. Belajar mandiri itu maksudnya Anda tidak bisa menggantungkan sepenuhnya kepada dosen. Ya, dalam belajar Anda harus bisa menambah dengan belajar bersama, diskusi. Ajak beberapa orang kawan untuk belajar bersama. Itu yang dimaksud dengan belajar mandiri. Ya, makanya berubah dengan adanya era digital ini, proses belajar pun akan berubah. Cara kalian belajar tidak bisa lagi seperti cara-cara waktu di SMA. Ya. Kalau kalian tidak melakukan diskusi-diskusi dengan teman-teman, ya, maka kalian tidak akan bisa menambah ya pengetahuan kalian. Karena dosen itu memberikan materi hanya sebatas 20-30% saja. Lebihnya Anda sendiri yang harus mencari. Nah, dalam proses pencarian itu bagaimana caranya? Anda bisa membaca buku, Anda bisa melakukan belajar bersama, diskusi. Itu salah satu yang harus mampu kalian lakukan. Ya. Kalau tidak, maka ilmu yang kalian dapatkan tidak akan sebanding nanti dengan tuntutan dunia kerja di luar sana. Besar, ya, agak sedikit berat, tapi memang itu harus kalian lakukan. Tapi saya rasa dan saya yakin, ya, kalian pasti akan bisa. Ya, apalagi kalian kan generasi-generasi di masa era digital. Mungkin kalau seperti saya, ya, atau Bapak moderator bisa jadi ya agak sedikit kurang cepat
memahami. Bukan tidak bisa, tapi lebih, kalian itu lebih, karena kalian itu lahir dan hidup di masa era itu sendiri, ya. Mungkin kalian saja yang belum mau melakukannya saat ini, ya. Dari awal saya katakan ada yang sudah. Kalian harus bisa membedakan, memilih informasi mana yang harus kalian ikuti. Bagaimana caranya? Kalian harus mampu menguasai teknologi digital itu sendiri. Nanti akan saya jelaskan bagaimana. Gitu. Siap ya? PKKMB 2025. Sekali lagi coba terus semangat. PKKMB 2025. Tepuk tangan.